terjadi revolusi industri, terjadi kolonialisme, penjajahan, terjadi perang, terjadi kemudian sekarang climate change. Semua negara mengalami episode yang disebut pembangunan dari pendapatan rendah, miskin, dan biasanya berantakan menjadi negara pengen semuanya menjadi negara maju. Nggak ada negara muncul di dunia kemudian cita-citanya pengen menjadi negara miskin selamanya, kan nggak. Semua negara kepingin menjadi negara maju dan kaya, high income. Namun nggak semua negara bisa mencapai itu di dalam sebuah periode atau episode. Selama 50 tahun terakhir, nggak lebih dari 20 negara di dunia yang mampu melepaskan diri dari low, middle, dan kemudian menjadi high income country. Siapa negara-negara itu? Tetangga kita adalah termasuk juaranya Singapura. Singapura tuh waktu merdeka sama-sama seperti kita semuanya. Sekarang dia termasuk negara terkaya di dunia dengan pendapatan per kapita di atas 60.000 US dollar. Indonesia sekitar 4.000. Australia, Taiwan, Korea Selatan, itu adalah negara-negara yang mampu. Di Asia ini cukup banyak. Karena negara-negara lain di Latin Amerika mungkin yang lolos hanya Chili, dan sekarang Chili menghadapi krisis ekonomi dan politik. Di Eropa mungkin tertolong tapi sekarang menghadapi perang. Negara Afrika belum ada satupun yang bisa menjadi high income country. Belum ada. Jadi kemudian muncul pertanyaan, kenapa kok banyak negara bisa sih dari low income menjadi middle income, tapi begitu di middle income, they stay in the middle income. Tetap aja middle income, lama banget. Contohnya Brazil, Meksiko, bahkan Argentina yang naik turun lagi. Banyak negara di Asia ini yang naik turun lagi atau just stay in the middle. Malaysia, Thailand, Vietnam sekarang masuk dari low menjadi middle, Indonesia. So the question is, gimana caranya menjadi negara maju? Dibuatlah studi antar negara, dicari ciri-cirinya. Ciri pertama, negara yang maju pasti SDM-nya bagus. Loh, tadinya waktu low income country kan sama-sama nggak bagus. Iya, namun dia kemudian investasi di SDM. Sistem pendidikannya bagus, sistem kesehatannya bagus, banyak anak-anak mudanya dikirim ke luar negeri atau diekspos dengan pengalaman bertemu dan melihat dunia. Cakrawalanya terbuka, dia dikirim ke pabrik-pabrik dunia supaya merasakan, oh kalau kerja di pabrik di dalam manufaktur yang terbagus itu seperti ini. Diberikan dana untuk research dan development, tahu mengenai isu-isu yang penting, dan berbagai hasil risetnya dipatenkan. Dari paten ini kemudian dibuatlah produk-produk yang bisa masuk ke dalam industri. Ini semuanya membutuhkan banyak sekali, nggak cuma perlindungan. Kalau terlalu dilindungi, dia juga akan menjadi lemah. Negara-negara itu kadang-kadang membuka supaya berkompetisi. Sama seperti kalau Anda atlet, Anda nggak bisa bilang saya ini juara bulu tangkis nomor 1 di dunia, terus ditanyain udah pernah ikut pertandingan nggak? Belum. Loh, kok tahu kalau kamu juara? Ya saya bikin sendiri aja bahwa saya yang paling bagus di RT saya, itu adalah dunia saya. Nggak bisa. Kalau Anda adalah juara dunia, Anda harus ikut turnamen ke berbagai All England dan dunia, berkali-kali bertanding, kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang, dan berapa kali menang dia menjadi juara. Kamu nggak bisa mengatakan saya adalah juara pemain sepak bola terbaik di dunia. Udah pernah main? Enggak, saya main cuman di halaman belakang sama tetangga saya. Kan nggak bisa.
baru masuk ke dalam liga di Indonesia saja udah keok, udah bilang dia juara dunia. Jadi harus bertanding, dan untuk bertanding harus ada persiapan, harus ada training, harus dikasih asupan, kemudian diekspos. Oh, ternyata bertanding dengan jawara itu rasanya kayak gini. Jadi nggak ada yang namanya kemudian tiba-tiba menjadi bagus. Itu satu, SDM baru satu. Dua, untuk menjadi high income country, nggak ada negara yang high income country itu infrastrukturnya bobrok, nggak ada.